Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Aries di minggu ini, khusus untuk karir dan kesehatan. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, karena ini tidak diperuntukkan untuk personal ya. Energi ini juga bisa vice versa ya. Bila ini bukan milik kamu, ini milik orang terdekat kamu, atasan, pasangan, anak, saudara, atau partner kerja, partner bisnis gitu ya. Oke. Ada The Devil, Knight of Pentacles, King of Cups, Two of Pentacles, Eight of Cups, Nine of Swords, The Emperor. Ya. Saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu khawatir banget masalah keuangan gitu ya. Masa depan juga ya. Masalah tabungan, pengen nabung, tapi kenapa ya ketika mau menabung ada aja selalu pengeluaran. Ketika sudah ada pengeluaran, ini paksaan, jadi malas menabung gitu. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Four of Pentacles ya. Ini dia Four of Pentacles, masalah keuangan ini ada kekhawatiran ya. Ada kekhawatiran dalam jangka panjang. Ada nih sepertinya beberapa di antara kamu di minggu ini bakalan dealing dengan situasi yang tiba-tiba nih. Ya, perpisahan yang tiba-tiba. Ya, perpisahan di sini dalam artian bukan ditinggal mati gitu ya, nggak melulu ditinggal mati, tapi sepertinya ada anggota keluarga atau saudara kamu yang akan berangkat keluar kota meninggalkan kamu, atau bisa jadi ini pasangan kamu yang meninggalkan kamu tiba-tiba. Dan kalau saudara kita pergi gitu ya, keluar kota gitu ya, atau kembali lagi ke keluarganya yang tadinya tinggal sama kita ya, seenggaknya kita kasih uang saku kan gitu ya. Nah, kalau nggak kasih kan nggak enak, dikatain pelit nanti ya. Ngasih juga nggak enak gitu kan, padahal udah kepikiran mau menabung gitu ya. Khawatir nanti kedepannya gimana nih masalah keuangan gitu. Saya ngelihat di sini kamu ada nih beberapa di antara kamu yang dealing dengan Capricorn ya. Capricorn, Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Taurus ya. Ini bukan melulu orang, bisa jadi situasi atau situasi keuangan kamu atau lingkungan pekerjaan kamu, lingkungan karir kamu ya, dimana beberapa di antara kamu sepertinya dihadapkan pada seseorang yang mengecewakan gitu ya. Kamu kecewa sama ini orang atau pada situasi tertentu, ini membuat kamu kurang bisa move on, terus teringat ke situ gitu. Jadi alhasil nggak semangat di dalam bekerja, nggak fokus di dalam bekerja. Yang ada apa? Mengalami kerugian gitu. Selalu bermasalah dengan keuangan. Ya, kurang cukup untuk beli ini beli itu, padahal keinginan banyak kan gitu ya. Ya. Saya ngelihat di sini beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan kebiasaan-kebiasaan yang nggak bisa ditinggalkan, seperti merokok, tidur terlalu larut malam, jadi bangun terlalu siangan gitu ya. Gimana rezeki mau mengalir dengan lancar kalau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang tetap dijalankan gitu ya. Jadi di sini Aries diharapkan di sini kartu ini menunjukkan bahwa Aries perlu melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan tadi ya. Mengingat-ingat masalah yang menyakitkan hati itu juga bukan energi yang baik. Jadi harus senantiasa dipelajari, dan dipelajari sini dalam artian gimana ya supaya bisa memaafkan, bagaimana ya supaya nggak kepikiran terus ke situ ya. Bagaimana ya supaya aku ini bisa konsisten disiplin dalam bekerja, nggak malas-malasan gitu. Oke, ada The Emperor nih. Saya ngelihat kamu adalah The Emperor-nya di sini gitu ya. Pengen menjadi sukses, pengen menjadi atasan gitu ya. Tapi beberapa di antara kamu saya ngelihat The Emperor ini bukan kamu lagi, udah diambil alih nih sama situasi atau seseorang yang berenergi yang berelemen bumi
Nah, ini diambil alih gitu. Ibarat energi kamu kecuri gitu ya. Kecuri oleh orang terdekat kamu, bisa jadi, atau bisa jadi partner kerja kamu gitu ya. Ada mungkin hal-hal atau sikap-sikap kamu yang gimana ya, bisa dikatakan itu terledor gitu ya. Kamu terlalu fokus terhadap satu hal sehingga pada kesempatan yang sama energi kamu itu tercuri atau terambil oleh orang lain. Seharusnya itu posisi kamu menjadi posisi orang lain gitu. Ya, semacam itu saya lihat di sini ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu dengan kartu kecilnya. Aries ya. Ada Eight of Pentacles, ada Eight of Swords, ada Ten of Pentacles, Ace of Swords, The Empress, Page of Wands, dan juga ada Knight of Cups. Iya, saya kan lihat di sini di lingkungan pekerjaan kamu ya, atau kehidupan karir kamu ini tough banget gitu, banyak godaan-godaan. Juga kamu dihadapkan pada pekerjaan yang berat, menuntut kualitas, menuntut pengetahuan, harus senantiasa mengasah skill, juga harus mengerahkan tenaga dan pikiran gitu. Jadi dia nggak hanya mengarahkan tenaga saja, tapi pikiran gitu ya. Ya, situasi ini adalah tuntutan yang sangat besar, dan kamu diharapkan bisa mengontrol diri kamu, bisa tetap stay atau stand firmly gitu, bisa berdiri tegak gitu ya. Bahkan ketika ada godaan-godaan yang sangat besar di sini, kamu berada pada kontrol ya, kamu berada pada kendali itu, kamu yang memegang kendali gitu, tidak terbawa pada situasi atau suasana yang merugikan ya. Kalau kita larut misalnya pada masalah, pikiran-pikiran toksik, kebiasaan-kebiasaan toksik, kita kehilangan waktu kan ya, kehilangan fokus juga, kehilangan kesabaran juga ketika emosi kita diadu misalnya. Nah, kalau habis waktu untuk hal-hal yang gak berguna, otomatis waktu kita tadi yang tadinya bisa dimanfaatkan untuk bekerja hilang dong gitu ya kan. Yang ada rezeki kita mempet terus gitu. Nah, kalau saya ngelihat di sini ya, kamu berusaha berpikir realistis, berpikir logis ya. Tadinya ada kekecewaan ya, ada energi-energi toksik nih yang ingin kamu lepaskan gitu ya. Ada semacam keinginan untuk senantiasa belajar menggali diri di sini, dan ini baiknya dengan hadirnya Ace of Swords dan juga Eight of Pentacles di sini. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu ada dealing dengan seseorang yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius. Ini adalah seseorang yang single gitu ya, single parent. Bisa jadi ini adalah orang tua kamu ya, sudah janda atau duda gitu ya. Ini adalah orang yang sangat telaten di dalam menggunakan uang ya, tegas di dalam menggunakan uang. Dia selalu menjaga keamanan, stabilitas di dalam keuangan ya. Dari sini sebenarnya kamu bisa belajar untuk mengelola keuangan dengan baik kan gitu ya. Ini adalah sosok yang selalu berjuang ini untuk menjaga bagaimana nanti sewaktu-waktu kalau ada kebutuhan mendadak bisa tetap terpenuhi ya. Bisa terpenuhi karena apa? Karena menabung kan gitu. Jadi di minggu ini saya ngelihat kamu seperti ada inspirasi atau semacam tersentuh hatinya ya, untuk semakin berkomitmen untuk menabung untuk jangka panjang, dan itu kamu dapatkan dari sepertinya energi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus ya. Kita nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa stabil, nggak akan bisa memenuhi kebutuhan bahkan situasi-situasi yang mendesak gitu. Kita nggak akan bisa melewati itu kalau tidak mempersiapkan diri dari awal kan gitu ya. Ya, dan sepertinya kamu menyadari itu di minggu ini ya. Ada Page of Wands. Ya, dan walaupun ada beberapa di antara kamu yang sedih nih bakalan berpisah dengan situasi atau seseorang, bisa jadi ini adalah pekerjaan ya. Kamu masih ada sedih nih dengan pekerjaan yang pernah yang kamu tinggalkan gitu ya.
Tapi saya ngelihat di sini ada tawaran lagi nih gitu. Ada kesempatan lagi nih untuk berkarir. Ya, ada semangat lagi juga di sini ya. Semangat untuk bangkit ya. Membuat perencanaan atau strategi baru lagi supaya keadaan membaik atau keuangan stabil. Ya, dengan begitu, otomatis keluarga akan bahagia, orang tua akan bahagia, bangga kan gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu nih ada yang seperti memperoleh bantuan dukungan dari keluarga dari segi keuangan ya, untuk mengembangkan bisnis atau karir kamu. Ada juga beberapa di antara kamu ini akan memperoleh kabar baik. Bisa jadi kabar baik ini kamu peroleh dari bank-bank tertentu ya. Ada semacam pinjaman di sini, meminjam gitu ya. Dan keluarga sepertinya mensupport kamu untuk memperoleh pinjaman itu digunakan untuk usaha. Ya, untuk the bottom of the deck kamu kartu kecilnya di sini ada the devil lagi ya. Wow. Tapi saya ngelihat the devil di sini untuk beberapa di antara kamu ya, memiliki saudara atau orang terdekat kamu dengan energi the devil ini, baik dia gitu. Ini adalah nggak semua the devil itu nggak bagus ya. Enggak ya. Tapi di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu memiliki orang terdekat yang berenergi Capricorn dan ini sangat care sama kamu gitu. Care banget sama kamu ya. Dia memberikan semacam inspirasi gitu. Gambaran yang baik, motivasi yang baik, yang menyemangati kamu kembali gitu ya. Walaupun sebelumnya ada semacam depresi, stres mikirin keuangan atau mikirin masa depan gitu. Oke, saya akan buka spiritual guidance kamu ya. Dari kartu tarot saya ambilnya, nggak dari oracle. Tetapi di satu sisi sih ya, saya mengatakan di sini tadi yang pertama, the devil ini ada juga nih beberapa di antara kamu yang dealing dengan orang lama yang mengecewain kamu gitu. Ya, ini energi ini membuat kamu jadi ini nih, energi kamu jadi toksik, beracun gitu. Jadi apa-apa yang kamu kerjakan itu banyak yang menimbulkan kerugian untuk diri sendiri. Jadi kamu ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang pada akhirnya berdampak kurang baik terhadap diri kamu gitu ya. Ya, alhasil itu mempengaruhi rezeki gitu ya. Oke, untuk Aries ada Eight of Pentacles, ada Six of Swords dan juga Ace of Cups ya. Eight of Pentacles, yang namanya hidup itu akan selalu belajar dan belajar ya. Tidak ada kata berhenti untuk belajar sebelum kita meninggal kan gitu ya. Belajarlah senantiasa, bekerja keras, tekun gitu ya, asah skill gitu. Jangan hanya bekerja secara otot gitu, tapi juga kita harus berpikir kritikal. Bila perlu ikuti seminar, les untuk mengasah kemampuan kamu supaya lebih percaya diri lagi ke depan di dalam mengerjakan pekerjaan, atau bagi kamu yang ingin memulai karir baru nih gitu ya kan. Ya, supaya percaya diri ya. Artinya ada persiapan yang dilakukan dari sekarang kan gitu ya. Oke, ada Six of Swords, boat or over water travel, turning boat out of troubled water into calmer waters. Iya. Saya ngelihat di sini ya, kalau kamu senantiasa belajar, jujur juga terhadap diri sendiri ya, terhadap kekurangan. Ya, apa kurangnya aku? Skill aku kurang di mana gitu. Oke, aku harus mengembangkan diri di situ gitu. Ya, harus ada kejujuran terhadap diri sendiri sih. Terhadap kekurangan diri sendiri ya kan. Nah, diasah skillnya di sana dan tentu saja itu akan menyelamatkan hidup kamu. Saya melihat ini merupakan pertanda baik yang diberikan oleh spiritual guidance kamu ke kamu, semacam semangat yang diberikan ke kamu nih oleh spiritual guidance kamu. Ayo Aries, kamu harus semangat gitu ya. Kamu bisa, hanya saja kamu larut di sini nih gitu ya. Kalau dari skill, dari kemampuan ada gitu ya kan. Saya nggak ngerti
Kenapa kamu terus larut di sini? Susah banget ini rasanya gitu ya kan. Melepaskan energi-energi toksit ini gitu ya. Bukan perkara yang mudah, tapi dengan adanya Eight of Pentacles di sini, artinya ada juga perjuangan yang kamu lakukan. Ada keinginan, ada pembelajaran yang kamu petik dari sini. Kamu juga belajar gitu. Cuman karena tidak ada Seven of Wands di sini ya, sama ya tidak ada Seven of Wands di sini ya. Jadi saya nggak bisa menjamin bahwa kamu akan bisa konsisten ini bertahan ke depan ya gitu, untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan kurang baik itu. Oke, yang ketiga ada Ace of Cups, Security Helping Hands. Iya, ada bantuan, bala bantuan, dukungan dari keluarga, dari saudara gitu ya. Nah, ini akan senantiasa ada nih gitu. Ya, kalaupun misalnya kamu ada kekecewaan, tapi di balik itu, kekecewaan ini memberikan kamu pelajaran. Ya, kalaupun sewaktu-waktu kamu khawatir masa depan kamu, ingatlah keluarga kamu ada di sini untuk nge-support kamu. Oke, untuk Aries, semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.